Gue akan jawab pertanyaan pertama, gimana sih caranya bisa masuk ke Timnas Futsal Indonesia. 2005 itu pertama kali di Timnas, tahun 2005 pemain-pemain yang ada di Liga Mahasiswa dan juga turnamen. Waktu itu turnamen yang ada di Jabodetabek aja, karena cakupnya kan waktu itu futsal itu belum meluas ya, masih di daerah Jabodetabek udah lumayan lah animonya, jadi diambil dari situ. Seleksi open. Waktu itu sebanyak-banyaknya pemain dari mahasiswa dan juga klub-klub yang ada di Jabodetabek diambil. Pilihlah sekitar 15 orang, 15 orang berangkat. Itu saya pertama kali masih junior lah, umur 20 mau ke 21 tahun 2005 itu. Jadi itu awal karir di tim nasional sampai di tahun 2015. Oke, pertanyaan yang kedua, misalnya kamu udah percaya sama sesuatu yang bakal kamu bisa lakuin untuk membanggakan diri kamu, orang tua, Tuhan, di segala hal ya, nggak olahraga aja, di pendidikan, di pekerjaan, gitu, di keluarga. Main dulu pertama kali Tuhan Yesus. Yang pertama sih jangan lupa berdoa minta tolong kepada Tuhan, apa yang kamu yakinin dalam hal yang kamu yakinin gitu, kamu bisa sukses, lakuin aja itu, kamu lakuin. Itu harus kuat, nggak berhenti, terus dengar kata orang tua, percaya diri. Kalau omongan yang jelek itu udah pastilah, itu pasti ada, itu nggak usah didengerin. Orang sukses itu pasti harus menerima kritik untuk kita bisa sukses, bisa menerima kritik orang. Yang benar pasti sih percaya bahwa Tuhan bakal memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Itu aja. Pertanyaan ketiga, ada yang nanya, gimana sih Bang untuk bisa menggiring atau mendribble bola? Gimana cara untuk ngegolin bola ke gawang? Kalau ngegolin bola ke gawang itu siapapun bisa gitu, asal kamu berdirinya di depan gawang ya gitu. Sebenarnya sih dari jauh pun bisa kalau bisa punya teknik tendangan yang kencang gitu, tapi teknik-teknik yang harus diperhatiin tuh sebenarnya yang pertama tuh kamu harus percaya diri. Kamu di depan gawang, kamu bisa mencetak gol, kamu harus bisa percaya diri gitu. Kalau kamu nggak percaya diri sih, kamu nggak yakin, gue nggak masuk gitu, udah dribble, udah berhadapan sama kiper, tau nggak yakin nih, akhirnya ngoper ke temen gitu. Nah, kalau kamu percaya diri, kamu yakin sama diri kamu sendiri, udah yakin aja bahwa itu bisa bikin gol gitu. Bertanding saya pasti berdoa pribadi dulu, bikin gol ya itu bonus. Sebenarnya dribble bola tuh ada berbagai cara, bisa pakai punggung kaki, bisa pakai sol sepatu namanya, sol bawah sepatu, kita giring bolanya biar bisa dribble ke depan. Posisi badan tuh nggak boleh lurus, harus agak miring biar gampang. Itu di futsal. Itu aja sih sebenarnya. Oke, untuk pertanyaan gimana caranya untuk teknik sundul atau heading, yang pasti sih yang pertama-tama nih belajarnya kita bola dilempar baru heading. Jadi tekniknya kenanya di sini ya, di sini, bukan di sini tapi di sini. Gitu. Ini pinggangnya harus diayun biar ada power. Jadi pinggangnya dari belakang atau ke depan. Gitu. Kalau cara loncat, jadi loncat di sini. Oke, biar ada power aja. Jadi kenapa pinggangnya ada pinggang maju ke depan? Biar ada power. Ya, depan. Biar ada power. Depan lagi. Biar ada power. Oke, itu salah satu teknik sundul atau heading. Makasih. Untuk pertanyaan kelima, kekalahan yang paling diingat itu nggak ada ya. nggak bercanda. Sebenarnya sih ada, cuman saya lupa kekalahan yang mana gitu. 2007 saya main SEA Games 2007 di Thailand waktu itu, di Bangkok. Kita ketemu semifinal sama Malaysia. 3 menit terakhir Malaysia itu dapat tendangan bebas, dan itu mereka bisa bikin gol di situ gitu. Jadi udah 3 menit mau habis mereka bisa bikin gol under 3 minute. Ya di situ nyesaknya, jadi kita nggak bisa final melawan tuan rumah, dan di final pun akhirnya Thailand yang
mendapat medali emas. Kita waktu itu SEA Games dapat medali perunggu tahun 2007. Saya ngerasa kayak aduh ternyata gini ya gitu, nyeseknya gitu. Cuman akhirnya dari situ kita balas di setiap event lawan Malaysia sampai akhirnya 2010 itu kita di final Piala ASEAN kita balas 5-0 di final. Karena apa ya, jiwa nasionalismenya itu kayak di final tuh kayak nggak mau kalah lah. Jadi akhirnya tekadnya udah kuat, bulat sama tim, sama pelatih sampai bisa juara di Piala AFF itu. Untuk pertanyaan yang keenam, kalau kram perut sih belum pernah ya, karena biasanya kalau kram perut itu menurut pengalaman saya tuh biasanya karena jam makan kamu sama jam latihan atau jam tanding kamu tuh terlalu dekat. Jam makan kamu tuh terlalu dekat untuk jam pertanding kamu, karena nggak mungkin kan dalam waktu 1 jam makanan bisa diurai, apalagi makan kamu berat nih atau makan pedas. Waduh, itu pasti bikin nyesek, bikin kram perut gitu, ngerasa nggak nyaman, itu udah pasti. Itu menghindari supaya kamu jangan kram atau sakit perut di saat bertanding atau berlatih gitu. Itu yang paling utama. Pertanyaan ketujuh, terus tahu timing sebenarnya. Pertama kali di saat kamu pegang bola, di saat kamu kontrol bola pertama, kamu udah tahu apa yang kamu harus lakuin nih. Kamu seorang anchor. Anchor itu pemain belakang. Kamu harus tahu kapan kamu harus punya visi dan misi, kapan kamu harus punya passing, kapan kamu harus dribble, kapan kamu harus shooting. Itu seorang anchor tuh harus lengkap. Karena saya seorang anchor, jadi di saat teman saya itu bisa saya passing dan saya passing, lupa untuk saya support lagi gitu. Jadi jangan serta-merta kamu udah passing nih ke teman kamu, udah kamu diem aja gitu. Oh jangan, di futsal itu nggak bisa. Jadi kalau kamu udah passing, support lagi dia gitu. Kalau emang dia bisa passing ke kamu, dia passing, baru kamu pindahin arah lagi, atau kamu bisa dribble. Oke? Nama saya Socrates Matulesi, biasa dipanggil Caca, bekerja di salah satu BUMN di Indonesia, IPC Pelindo, tim nasional dari 2005 sampai 2015. Klub sekarang bermain di IPC Pelindo dari 2015 sampai sekarang. Terus prestasi, saya udah megang istilahnya 7 piala lah, 7 piala, yang 5 piala liga. Jadi saya megang 5 bintang lah istilahnya gitu. Kalau di baju ini ada bintangnya, saya 5 gitu, 5 bintang. Terus 2 lagi, total kan 7. Jadi 2 lagi itu bersama, itu level internasional. Yang pertama sama IPC Pelindo, dan satu lagi 2010 saya juara 2010 sama tim nasional di Piala AFF, Piala ASEAN di Vietnam. Buat kamu semua yang sekarang punya talenta di bidang olahraga, di bidang pendidikan atau di bidang yang lain, tolong dijaga sebisa mungkin, terus diasah, dilatih. Kalau kamu yakin kamu bisa di bidang futsal ini, bisa gitu, kamu jangan berhenti untuk melatih. Namanya kalah, namanya gagal, itu wajar banget. Karena nggak mungkin kayak saya ini bisa meraih sukses sampai sekarang nggak ada gagal, itu nggak mungkin, pasti ada gagalnya. Sama kayak kita jalan kaki atau jogging atau lari, pasti kita ada jatuhnya, ada kesandungnya gitu. Sama kayak gitu, pasti kita ada kesandungnya. Tapi di situ kita belajar bahwa untuk kita biar lebih, oh ternyata gue harus lebih siap lagi, gue harus lebih keras lagi berlatihnya gitu. Karena di luar sana banyak banget main bagus, di Indonesia ini banyak banget. Saya yakin bahwa saya ini beda dari yang lain. Makanya saya waktu itu berlatih lebih keras. Orang yang latihannya seminggu itu bisa 3 kali, saya harus 5 kali gitu. Jangan lupa sebelum melakukan sesuatu itu pasti berdoa. Apapun, mau latihan, mau apapun kegiatan kamu, awali dengan berdoa. Karena selalu mengandalkan Tuhan ya. Apapun itu selalu mengandalkan Tuhan. Terus orang tua juga, karena dukungan orang tua itu paling utama sih. Dukungan orang tua itu yang bikin kita kuat. Bisa kita gagal, dukungan orang tua, support orang tua itu paling kuat. Terus jangan takut kalah, jangan takut gagal sih sebenarnya. Jangan terlalu star syndrome. Jadi itu aja. Terima kasih. Semoga jawaban gue bisa lu laksanain, lu lakuin di kehidupan sehari-hari, bahwa jangan pernah lupain Tuhan, jangan pernah lupa berdoa dan juga beribadah, karena itu yang utama dulu. Dan semua itu berkat
rezeki semua dari Tuhan. Kalau lo lupain Tuhan, nggak akan ada itu. Percaya sama gue. Oke? Tuhan Yesus berkati. Salam Caca.